Seorang pernah berkata bahwa kunci kemenangan adalah ketenangan. Bila kita bertanding, berjuang, sangat diperlukan ketenangan hati supaya perjuangan kita bisa berjalan dengan baik. Namun saya mau mengatakan bahwa kunci ketenangan juga adalah kemenangan. Ada hubungan timbal balik antara keduanya. Untuk supaya kita bisa tetap tenang saat badai yang datang secara tiba-tiba mengamuk dan membuat hati berkecamuk penuh dengan ketegangan. Pada saat itulah kita perlu untuk menang bersama dengan Tuhan yang memberi tenang. Karena memang hanya dekat Tuhan saja kita merasakan ketenangan itu. Kunci ketenangan adalah kemenangan iman. Dan kitab suci banyak mencatatkan bagaimana orang-orang yang Tuhan pilih menjadi hamba-hambanya adalah orang-orang yang ketika menghadapi berbagai macam masalah pelik, mereka tetap tenang. Bukan diam saja, bukan tidak berbuat apa-apa, tetapi berserah diri dan mempercayakan hidup seutuhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita terus perlu belajar agar kemenangan iman itu kita lakukan dan kita terapkan, agar setiap saat, juga pada kala kita menghadapi ketegangan, menghadapi peristiwa yang tiba-tiba dan menyedihkan hati, kita dapat tetap tenang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dalam rangkaian renungan praktikum iman yang nyata. Kali ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 62 ayat 2-3 lalu 6-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Lalu dari sebuah peristiwa badai yang mengamuk yang melanda para murid di dalam perahunya, Markus 4 ayat 37-38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dua bagian sabda Tuhan hari ini, yang satu dari perjanjian lama. Pemazmur dengan tenang datang kepada Tuhan dan menemukan kunci ketenangannya, yaitu hanya dekat Allah saja dan hanya pada Allah saja. Bila bicara hanya dekat Allah, berarti hubungan yang dekat, karib, yang selalu menyadari Tuhan ada bersama dengannya. Tapi hanya pada Allah saja aku tenang, menandakan bahwa ketenangan itu pun merupakan sebuah pembaktian diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bukan saja membuat kita tenang, tetapi karena Dia sumber keselamatan kita. Dan yang kedua diungkapkan, Dia sumber pengharapan kita. Dan dengan lanjut sekali pemazmur itu mengatakan bahwa alasan untuk kita bisa tenang dekat Allah, dan mengapa hanya dekat Allah saja kita bisa tenang, adalah karena Dia gunung batu yang kokoh
keselamatan dan kota benteng yang tidak akan membuat goncang dan goyah iman kita. Dialah sumber keselamatan dan kemuliaan, dialah kekuatan dan perlindungan. Namun yang menarik di dalam bagian akhir dari Mazmur ini adalah sebuah panggilan untuk kalau hanya dekat Allah saja kita tenang, kalau hanya pada Allah saja kita tenang, maka tugas dan bagian kita sebagai manusia adalah percayalah kepadanya setiap waktu. Percaya bukan sekedar ada Allah, tapi mempercayakan hidup kita bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Percaya berarti di dalamnya juga kita membangun sebuah hubungan untuk selalu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Allah lah perlindungan kita. Sungguh indah dan jelas pemazmur mengatakan Mazmur 62 ini, agar kita bisa memahami akan kunci agar tetap tenang saat badai berkecamuk, yaitu tunduk, mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah kemenangan iman kita, dan inilah sekaligus praktikum iman kita. Kita melakukan iman kita justru pada saat tegang, bukan pada saat semuanya serba tenang dan lancar, tapi pada saat ketegangan melanda hidup kita dan badai berkecamuk. Disitulah latihan iman kita terjadi untuk mau tunduk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan saya ingat akan kisah bagaimana badai melanda perahu para murid dan saat itu Yesus tertidur di buritan kapal. Buritan adalah sebuah tempat di mana biasanya para nakoda perahu itu berada. Buritan adalah tempat yang biasanya kemudi untuk sebuah perahu itu terletak. Dan Yesus tidur di sana. Dia memang tampak lelah, tetapi dengan posisi dia di buritan mau menandakan bahwa dialah yang pegang kendali. Dialah sang jurumudi hidup kita. Dan disitulah kita perlu untuk tunduk mempercayakan diri kita kepada Dia yang mengemudikan jalan kehidupan kita itu. Dialah yang menjadi pengendara utama dan pengendali utama atas hidup kita. Dan sebagai jurumudi yang hidup itu atas hidup kita, Dia dekap erat kita. Itulah sebenarnya yang membuat kita bisa tenang. Dia dekap erat kita sedemikian rupa hingga kita bisa lelap, karena Dia ada selalu dekat dan tidak pernah lelap. Walaupun kita lihat di dalam kisah di dalam Markus tadi Yesus tidur lelap di buritan, tapi sesungguhnya lelapnya itu bukan tidak peduli, tapi lelapnya karena dia percaya Bapanya menjagai. Dia percaya karena Bapanya yang pegang kendali. Dia percaya karena Allah Bapanya lah yang menguasai akan perahu itu, akan biduk di mana dia berada dan dipercayakan duduk di buritan, berbaring di buritan tempat para pengemudi kapal itu berada. Hari ini letakkanlah iman percayamu, kemenangan imanmu itu, dengan cara tunduk mempercayakan diri kepada Dia, jurumudi hidup kita. Jangan lupa, rasakan dekapan eratnya, agar kita bisa lelap tidur nyenyak, karena Dia menjaga kita. Dia selalu ada dekat bersama dengan kita, dan disitulah ketenangan kita berada. Dari situlah ketenangan kita berasal. Karena itu tetaplah tenang oleh kemenangan imanmu yang engkau lakukan untuk terus bergaul karib dengan Tuhan, sumber ketenangan dan kemenangan hidup kita. Amin.